Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan beranggota yang pertama Dinda Ayu Febrianti dengan NIM 235 11 00058 dan yang kedua Hilal Hamdi dengan NIM 235 11 00048. Di sini kami akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Semua karbohidrat terdiri dari molekul gula. Molekul gula yang saling terkait membentuk padi dan serat. Di dalam tubuh, padi dan gula diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi glukosa. Glukosa adalah bahan bakar yang memberikan energi dan tenaga untuk semua fungsi tubuh. Glukosa juga disebut gula darah. Serat makanan merupakan salah satu bentuk karbohidrat yang tidak dipecah selama proses pencernaan. Ia melewati perut, usus kecil, usus besar, dan kemudian keluar dari tubuh. Pengelompokan karbohidrat dibagi menjadi dua jenis, karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks termasuk padi dan serat. Karbohidrat sederhana termasuk gula yang terdapat secara alami dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan susu serta gula putih, madu, dan gula yang ditambahkan ke makanan. Pentingnya karbohidrat bagi makhluk hidup sangat ditekankan. Penyimpanan energi dari sebagian besar hewan dan tumbuhan adalah karbohidrat dan lemak di alam. Karbohidrat umumnya tersedia sebagai sumber energi langsung, sedangkan lipid bertindak sebagai sumber energi jangka panjang dan cenderung digunakan pada tingkat yang lebih lambat. Glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang berarti penguraian. Glikolisis merupakan proses penguraian gula 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Proses tahap glikolisis dibagi menjadi 2 tahap. Pada tahap pertama, proses glikolisis membutuhkan ATP. Kemudian pada tahap kedua menghasilkan ATP. Berikut ini tahapan glikosis yang perlu diketahui. Fase pertama yang memerlukan ATP. ATP merupakan adenosin trifosfat. Pada fase pertama, glikolisis diawal dengan fosforilasi glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat. Lalu, fruktosa 6-fosfat mengalami fosforilasi menjadi fruktosa 1-6-fosfat. Setelah itu mengalami isomerisasi kembali menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Kemudian pada fase kedua yang menghasilkan ATP. Gliseraldehida 3-fosfat mengalami oksidasi dan berubah menjadi 1-3 difosfoglycerat. 1-3 difosfoglycerat merupakan senyawa tinggi. Dengan bantuan fosfoglycerat kinase kemudian berubah menjadi 3 fosfoglycerat. Setelah itu berisomerisasi menjadi 2 fosfoglycerat, kemudian berubah menjadi fosfoniol pirufat, lalu menjadi pirufat. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap kedua dari tahapan respirasi sel yang diawali dengan proses glikolisis. Glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat dan fosforilasi oksidatif. Kemudian akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH, yaitu disebut juga dengan istilah adenotrifosfat. Setelah itu, asam pirufat diproses untuk memasuki tahap siklus Krebs.
Sebelum memasuki ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu memasuki ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu, baru terjadi 8 tahapan dalam proses siklus Krebs. Tahap siklus Krebs. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintese. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari Hilal Hamdi. Siklus Krebs terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketaglutarat oleh enzim yang sama dan dibantu NADH. Terjadi proses pengubahan alfa-ketaglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa-ketaglutarat kompleks dan proses oksidasi. Suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap pengubahan ini dibantu oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berubah NADH. Siklus Cori. Siklus Cori atau siklus asam laktat adalah jalur metabolisme di mana laktat yang diproduksi oleh jalur glikolitik di otot pergi ke hati, di mana ia diubah kembali menjadi glukosa. Senyawa ini kembali ke hati lagi untuk dimetabolisme. Tahap proses siklus Cori, glikolisis otot anaerob. Siklus Cori dimulai pada serabut otot. Dalam jaringan ini, perolehan ATP terjadi terutama oleh konversi glukosa menjadi laktat. Harus disebutkan bahwa istilah asam laktat dan laktat banyak digunakan dalam terminologi olahraga, sedikit berbeda dalam struktur kimianya. Laktat adalah metabolit yang diproduksi oleh otot dan merupakan bentuk teriosisasi, sedangkan asam laktat memiliki proton tambahan. Kontraksi otot terjadi oleh hidrolisis ATP. Ini diregenerasi oleh suatu proses yang disebut fosforilasi oksidatif. Jalur ini berlangsung di mitokondria dari serat otot terkedut lambat atau merah dan berkedut cepat atau putih. Serat otot cepat dibentuk oleh miosin cepat 40-90 ms. Berbeda dengan serat lensa dibentuk oleh miosin lambat 90-140 ms. Yang pertama menghasilkan lebih banyak usaha tetapi kelelahan dengan cepat. Siklus Cori. Tahap proses siklus Cori, gluconeogenesis di hati. Gluconeogenesis di hati melalui darah, laktat mencapai hati. Sekali lagi, laktat diubah menjadi pirufat oleh
aksi enzim laktat dehidrogenase. Akhirnya pirufat dikonversi menjadi glukosa oleh gluconeogenesis menggunakan ATP hati yang dihasilkan oleh fosforilasi oksidatif. Karbohidrat sebagai salah satu makronutrien yang berperan sebagai sumber energi. Karbohidrat sering ditambahkan dalam jumlah tertentu untuk pemeliharaan ikan. Dan begitu pun dengan protein. Protein dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sebagai sumber energi pendukung pertumbuhan ikan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.